Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Nur Izmi dengan NPM 1840101114. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Baik, untuk yang pertama, alasan perlu manajemen kinerja ialah perusahaan dapat memperoleh manfaat secara keseluruhan. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh perusahaan, salah satunya sebagai upaya perbaikan dalam pengembangan sistem berkesinambungan. Manajemen kinerja juga berfungsi sebagai hasil perencanaan karir bagi seorang karyawan. Di sisi lain, perusahaan tentu tidak ingin kehilangan karyawan terbaiknya. Maka dalam menerapkan manajemen kinerja yang tepat, hal ini bisa jadi landasan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Contohnya seperti penerimaan calon sumber daya manusia baru atau karyawan baru, di mana harus dilihat terlebih dahulu kinerjanya seperti apa dan apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika memang pekerja itu atau karyawan tersebut sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, perusahaan akan memposisikan karyawan tersebut sesuai kemampuannya dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, pada tahap ini perusahaan harus menentukan sistem atau metode penilaian kinerja yang akan dipakai. Secara umum ada 4 metode yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama ada behavior appraisal system atau tingkah laku, yang kedua ada personal atau performance appraisal atau sifat individu, yang ketiga ada result attended appraisal system yaitu hasil kerja, dan keempat ada contingency application system atau kombinasi ketiganya. Sebelum melakukan penilaian kinerja karyawan, maka tim penilai harus terlebih dahulu membuat sistem penilaian seperti apa yang akan dilakukan atau yang dijalankan. Misalkan kesesuaian terhadap deadline, contohnya seperti apakah karyawan tersebut bekerja sesuai apa yang telah ditentukan atau apa yang telah di deadline kan, apakah bekerjanya sesuai deadline tersebut atau melebihi. Nah, itu akan menjadi cerminan bagi untuk mengetahui tingkah laku dan sifat karyawan itu tersebut. Yang kedua ada klasifikasi tingkat kinerja yang dicapai. Misalkan SPP produksi, apakah hasil produksi tersebut setiap harinya sesuai apa yang telah diharapkan oleh perusahaan atau yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu bisa dilihat dari kerja keseharian karyawan itu tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.